Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa ammal lati fi hal hisabut tawilu. Halaman 54 baris ketujuh dari atas. Wa ammal lati fi hal hisabut tawilu. Dan adapun dunia yang di dalamnya mengandung al-hisabut tawilu, perhisaban yang panjang. Fahiyallati la tashtaghilu bisababiha an adai ma'murin, yaitu dunia yang tiada menyibukkan dengan sebabnya dari menunaikan segala apa yang diperintah. Wala tartakibu fi talabiha amran mahzura, dan tidak melakukan dalam menuntutnya kepada perkara-perkara yang dilarang. Dunia yang mengandung di dalamnya perhisaban yang panjang, yaitu dunia yang tidak menyebabkan dirinya sibuk dari melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dan tidak melakukan dalam mencari dunia itu kepada perkara-perkara yang diharamkan. Artinya benar banget dia, lurus banget dia. Namun dia cintanya itu mengumpul-ngumpulkan harta. Cintanya itu menghitung-hitung dunia. Maka dunia yang model begini dapat melahirkan perhisaban yang panjang. Sewaktu Nabi bangun tidur, maka di pipinya itu diceplak bekas stiker, karena Nabi tidur di atas pelepah-pelepah kurma. Maka Sayyidina Umar melihat itu menangis. Ya Rasulullah, kalau kami melihat orang-orang di negara Persia, di negara Romawi, pemimpin-pemimpin mereka tidur di kasur yang empuk, makanan yang nikmat, minuman yang dingin. Namun engkau adalah pemimpin dunia akhirat, tidur pipinya berceplak dengan pelepah-pelepah korma. Maka Nabi katakan, haula'i qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim dunya, wa nahnu qaumun ukhirat lana thayyibatuhum bil akhirah. Kita itu adalah sekelompok manusia yang memang sengaja disimpan oleh Allah kenikmatan dan kebaikannya nanti di akhirat. Sedangkan mereka adalah sekelompok manusia yang memang dipercepat kenikmatan dan kebahagiaan mereka di dunia, sehingga nanti di akhirat udah gak ada lagi balasan-balasan kebaikan yang mereka lakukan dalam kehidupan. Yang pertama, wa ammal lati bihal adabu, dan adapun dunia yang di dalamnya mengandung adab. Fahiyallati taqta'u an adail ma'murati, yaitu dunia yang dapat memutuskan
dari melaksanakan segala apa yang diperintahkan. Wa tawaqqa'a firtikabil mahzurati, dan terjatuh ia dalam melaksanakan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan. Dunia yang di dalamnya mengandung adab, yaitu dunia yang dengan sebabnya terhalang, terputus dari melakukan segala apa yang diperintahkan. Gara-gara ngejar dunia akhirnya kagak sholat. Gara-gara ngejar dunia akhirnya mengambil hal-hal yang diharamkan. Gak kenal halal, gak kenal haram. Korupsi, mengambil hak milik orang lain dengan cara yang zalim. Itu namanya dunia yang menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam siksaan yang besar. Di zaman Bani Israel ada orang yang melakukan satu dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. 70 tahun ibadah kepada Allah, 70 tahun melakukan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah. Siyamun nahariha wa qiyamul lailiha. Malamnya dia tahajud, siangnya dia puasa sunnah. Ini di zaman Bani Israel 70 tahun. Maka ketika dia meninggal dunia, seorang ulama di zaman itu bermimpi berjumpa dengannya. Maka ulama itu berkata, ma fa'alallahu bika fil akhirah. Wahai fulan, balasan apa yang Allah berikan kepadamu di akhirat? Engkau kan sudah ibadah 70 tahun, malamnya tahajud, siangnya puasa sunnah. Kami ingin tahu balasan Allah untuk dirimu apa? Maka ini orang berkata, innallaha yaghfiru kulla dzambi walakin habastul ana bi'udin khalaltu bihi asnani. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosaku, namun sampai hari ini Allah belum izinkan aku untuk masuk ke dalam surganya, lantaran aku pernah mengambil sebatang kayu milik orang lain yang aku ambil untuk membersihkan sisa makanan di gigiku tanpa aku minta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Ngambil sebatang kayu, mana pohon proklim lagi. Orang boleh ngais-ngais, orang boleh rawat-rawat, cuman proklim bagus, cuman taruh potnya pada di jalanan, jalanan jadi sempit, jadi ganggu juga. Jadi jangan taruh di jalanan potnya. Proklim bagus, cuma potnya gede-gede banget, jalanan jadi sempit. Coba salah jadinya kita. Mau kita tegesin mengenai program RW kita, tapi memang kenyataannya ya seperti itu. Jalanan udah kecil, tambah kecil. Kenapa? Pot pada taruh di jalanan. Jadi ada orang yang ahli ibadah 70 tahun, diampuni dosanya oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah, tapi sampai detik ini katanya aku belum diizinkan masuk ke dalam surga. Kenapa?
karena dia pernah mengambil sebatang kayu milik orang lain yang dia gunakan hanya sekedar untuk membersihkan sisa makanan di giginya tanpa lebih dahulu minta izin kepada pemiliknya. Wa'lam anna tullabad dunya ala anwa'in wa ba'da i'lam anna wa ba'da fi'lu amrin mansubun di annahu ala takdiri i'lam anta. I'lam anna tullabad dunya ala anwa'in. Ketahuilah bahwa pencari dunia itu terbagi atas beberapa macam. Faminhum man yatlubuha ala niyati silatil akrabina. Maka terdapat di antara mereka orang yang mencari dunia ala niyati silatil akrabina, atas niat menyambung tali silaturahim kepada sanak kerabat. Ala niyati silatil akrabina, atas niat untuk menyambung tali silaturahim di antara sanak kerabat. Dia cari dunia, tujuannya apa? Supaya dia bisa bersilaturahim, supaya bisa dia berbuat baik kepada sanak kerabatnya. Wa muwasatil muqillina, dan yang kedua dengan niat untuk memberikan kelapangan kepada al-muqillin, orang-orang miskin. Wa hadza yu'addu minal askhiyai, dan inilah yang dianggap termasuk orang-orang yang dermawan. Al-askhiya, al-jannah darul askhiya, surga itu adalah negeri tempatnya orang-orang yang pemurah. Walahu thawabun, dan dia mendapatkan pahala in wafaqa amaluhu niyatahu, apabila sesuai amal perbuatannya dengan niatnya itu. Walakinahu la hikmata indahu, akan tetapi tiada hikmah di sisinya. Li'annal hakima la yatlubu amran la yadri mada yakunul halu inda usulihi. Karena orang yang hakim, orang yang bijaksana itu tiada akan menuntut satu perkara yang ia tiada mengetahui bagaimana keadaan hal ketika ia akan mendapatkannya, ketika ia akan menghasilkannya. Maka manusia itu memiliki hak, dan hak itu ada dua macam. Ada hak rububiyah, ada hak ubudiyah. Hak rububiyah adalah hak ketuhanan, yaitu ibadah dan ketaatan. Yang kedua adalah hak ubudiyah, hak yang bersifat kepada sesama manusia, yaitu akhlakul karimah. Orang harus memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Maka ketika manusia itu telah benar-benar mendapatkan redha, maka makna redha itu adalah huwa antarullah bima yaf'alullahu batinan wa taf'ala ma yurdihi zahiran wa batinan.
Orang itu dikatakan ridho kepada Allah, artinya dia merasa senang dengan segala apa yang telah ditetapkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya di dalam keadaan hatinya. Lalu dia melakukan segala apa yang mendatangkan keridhaan Tuhannya, baik zahir maupun batin. Itu maknanya ridho. Nabi Musa kan pernah bertanya kepada Allah, Ya Rabbi dullani ala amalin idza amiltuhu radita anni. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku satu amal ibadah yang apabila aku mengamalkan amalan ibadah itu engkau ridho kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Musa, inna ridhai fi ridhaika biqadai. Wahai Musa, ketahuilah bahwa keridhoanku itu ada pada keridhoanmu dalam menerima segala takdir dan ketetapanku. Allah memiliki takdir dan ketetapan. Ada yang berupa kebahagiaan, ada yang berupa kesusahan, ada yang berupa nikmat sehat, ada yang berupa sakit, ada yang berupa kekayaan, ada yang berupa kemiskinan, ada yang berupa kebahagiaan, ada yang berupa kesedihan. Itu ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka dia pun harus ridho dengan ketetapan dan takdir Allah yang Allah tetapkan, takdirkan untuk dirinya. Wa minhum man yatlubuha, dan terdapat di antara mereka manusia yang mencari dunia biniyati nailis syahawati, dengan niat untuk mencapai segala hawa nafsunya, wa niyati tamattu'i bil ladati, dan niat untuk bersenang-senang dengan kelezatan dunia. Wa hada yu'addu fi jumlatil bahaimi, maka orang ini dianggap termasuk dalam sekelompok hewan. Min jumlatil bahaim, termasuk dari sekelompok bangsa hewan. Dia cari dunia tujuannya untuk hawa nafsu. Dia cari dunia tujuannya untuk berlezat-lezat, bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Manusia punya nafsu, binatang punya nafsu. Maka nafsu punya keinginan. Keinginannya nafsu namanya syahwat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan manusia dari sisi akal dengan malaikat, dan menyamakan manusia dari sisi hawa nafsu dengan binatang. Manusia binatang sama punya hawa nafsu, manusia malaikat sama punya akal. Berarti manusia itu di satu sisi ada sisi-sisi malaikatnya dari bagian akal, ada sisi-sisi kebinatangannya dari bagian hawa nafsu. Berarti kalau hawa nafsunya kalah, menang akalnya, maka derajatnya lebih mulia dari malaikat. Kalau akalnya kalah, hawa nafsunya menang, berarti lebih rendah dari para binatang. Darajatul insan ma bainal malaika wal hayawan. Berarti itu kedudukan manusia ada di tengah-tengah.
Satu sisi derajat malaikat, satu sisi derajat hewan. Wa minhum man yatlubuha, dan terdapat di antara mereka manusia yang mencari dunia liyufakhira biha, untuk berbangga-bangga dengannya, wa yukatsira biha, dan untuk menghitung-hitungnya, wa yubahi biha, dan untuk saling berbangga-banggaan dengannya. Wa hadza ma'dudun minal hamqal maghrurina bal minal halikina. Dan inilah kelompok yang dianggap termasuk al-hamqal maghrurin, orang bodoh yang tertipu. Bal minal halikin, bahkan dia termasuk orang-orang yang akan binasa nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala di mahsyar itu menampakkan dunia seperti keadaan seorang perempuan yang sudah tua, pakaiannya lusuh, dan tercium dari tubuhnya bau busuk yang sangat mengganggu semua umat manusia di mahsyar. Jadi ini manusia kalau dideketin sama ini perempuan lari. Orang lagi pada kumpul, datang nih perempuan lari. Sehingga semua penduduk mahsyar merasa terganggu dengan keberadaan ini perempuan. Akhirnya mereka